Saya Nelly Pangaribuan, seorang guru yang mengabdikan diri di sebuah sekolah rintisan yang setiap pagi melangkah memasuki dua kanvas yang sama-sama kosong. Kanvas pertama adalah gedung sekolah yang bernama SMA Negeri 2 Teminabuan, sebuah sekolah rintisan yang baru berdiri. Dindingnya masih bersih dan suaranya masih kami ciptakan bersama setiap hari. Kanvas kedua adalah cara dunia seringkali memandang saya sebagai seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Ada ruang-ruang kosong dalam ekspektasi orang lain terhadap apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya bersama murid-murid saya, rekan sejawat, dan sekolah yang membuat saya berdiri tegak, mengubah dua kanvas kosong ini menjadi sebuah mahakarya transformasi. Bukan meskipun dengan keterbatasan saya, tetapi justru karena keterbatasan itu. Sebuah kisah pendidikan di SMA Negeri 2 Teminabuan baru dimulai pada tahun 2024 silam. Sekolah kami lahir bukan dengan kemegahan, melainkan dengan kesederhanaan yang menguji hati. Disinilah kami menanam benih pertama. Awal tahun ajaran baru terasa begitu hening. Hanya ada 7 siswa yang duduk di bangku-bangku kosong itu. Masing-masing membawa cerita dan tatapan mata yang berbeda. Waktu berjalan, dari mulut ke mulut, jumlah kami bertambah perlahan menjadi 15 siswa. Di atas semua itu, ada dedikasi luar biasa yang menjadi fondasi sekolah ini, yaitu sepanjang tahun, sang kepala sekolah mendedikasikan dirinya untuk mengantar jemput para siswa setiap hari. Beliau mengetuk pintu rumah mereka satu persatu, meyakinkan dan menjemput hanya untuk memastikan anak didiknya mau berangkat meraih kesempatan belajar. Ini bukan sekedar tugas, melainkan sebuah panggilan jiwa. Namun di luar gerbang sekolah, pandangan masyarakat terasa berbeda. Karena sebagian besar siswa kami adalah anak-anak yang pernah tersandung, yang dianggap bermasalah, dan akrab dengan kata miskin. Sebuah label pahit pun melekat, sekolah buangan. Hari ini saya tidak hanya akan berbicara tentang keberhasilan besar, melainkan tentang medan perjuangan kami. Tantangan terbesar sekolah ini sebelumnya adalah menjaga motivasi dan kehadiran siswa, serta tetap menjaga api semangat tim pengajar yang hanya dalam hitungan jari, agar tidak padam dalam menjalani tantangan yang sudah tentu akan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah mematahkan stigma sekolah buangan, karena ini adalah pertarungan persepsi. Masyarakat butuh bukti, bukan cerita. Situasi dan tantangan tersebut muncul sebelum saya bergabung di sekolah ini, hingga pada Mei 2025, saya melangkahkan kaki untuk pertama kalinya ke dalam dunia kecil yang penuh perjuangan ini. Saya tidak datang sebagai penyelamat, melainkan sebagai seorang rekan. Saya melihat bara api kecil di mata kepala sekolah dan para guru yang telah lebih dulu berjuang. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah pahlawan, melainkan kekuatan bersama. Maka saya dan kami mulai mencoba merajut apa yang telah ada. Percakapan demi percakapan, ide demi ide, kami membangun sinergi dan kolaborasi. Kami menyatukan visi, merancang ulang harapan, dan berjanji untuk mengubah label buangan menjadi kesempatan kedua. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2025-2026. Keraguan itu seolah runtuh. Bukan lagi 15, melainkan 37 pasang orang tua datang ke gerbang sederhana kami. Mereka tidak datang karena terpaksa. Mereka datang dengan penuh harapan, menghantarkan dan menitipkan putra-putri mereka untuk kami didik. Lorong-lorong yang dulunya sunyi kini riuh oleh suara langkah kaki dan tawa anak-anak. Ruang kelas yang dulu kosong kini terisi oleh wajah-wajah penuh semangat. Setiap anak memiliki keterbatasannya sendiri. Ada yang merasa kurang pintar, ada yang pemalu, ada yang kesulitan untuk bergaul. Kehadiran saya di kelas dengan segala keunikan saya menjadi sebuah pesan nyata bagi mereka. Tidak apa-apa untuk menjadi berbeda. Kekuranganmu tidak mendefinisikanmu. Upayamulah yang mendefinisikanmu. Saya memiliki seorang murid yang sangat jarang masuk sekolah karena kendala transportasi. Suatu hari saya bercerita bagaimana saya kesulitan berjalan membawa kaki palsu di kaki kiri saya yang beratnya mencapai 4 kilogram dan harus saya satukan dengan nyawa saya. Sejak saat itu, dia menjadi rajin ke sekolah walau harus berjalan kaki seorang diri. Inilah transformasi yang paling mendasar, yakni
mengubah pola pikir dari fokus pada kekurangan menjadi fokus pada solusi dan kekuatan. Menjadi guru rintisan di sekolah adalah sebuah panggilan untuk menjadi seorang perintis. Tidak ada peta, tidak ada jejak senior yang bisa diikuti. Disinilah keterbatasan fisik saya menjadi alat transformasi pertama. Saya tidak bisa berdiri berjam-jam di depan kelas atau menulis di papan tulis yang terlalu tinggi. Awalnya ini tampak seperti sebuah kelemahan, namun kondisi ini memaksa saya untuk bertransformasi. Semua berawal dari keterbatasan saya. Saya tidak bisa mendominasi ruang kelas secara fisik. Ini memaksa saya untuk mencari jalan lain. Jalan itu bernama teknologi. Karena saya tidak selalu bisa menjangkau setiap sudut kelas, teknologi menjadi perpanjangan tangan dan kaki saya. Papan tulis digital yang bisa saya operasikan dari laptop, kuis interaktif melalui gawai, dan sumber belajar online membuat saya hadir untuk setiap siswa secara personal, tanpa harus berpindah tempat. Kelas saya tidak lagi berpusat pada guru di depan. Kami belajar di lantai, membentuk lingkaran, menggunakan dinding-dinding rendah sebagai media. Ruang kelas kami menjadi laboratorium yang dinamis. Murid yang awalnya pasif, kini aktif bergerak, berkolaborasi, dan memimpin diskusi. Namun teknologi hanyalah alat. Transformasi paling hakiki terjadi di dalam hati. Maka saya meletakkan satu fondasi utama dalam mengajar, yaitu menjadikan murid sebagai sahabat. Saya percaya anak-anak tidak akan belajar dari orang yang tidak mereka percayai. Salah satu kegiatan favorit kami adalah berliterasi dan bernyanyi di rumput bersemak. Ketika sedang jenuh dengan pembelajaran, mereka meminta saya untuk menyanyikan beberapa lagu yang dapat menghapus kejenuhan mereka. Di atas hamparan rumput yang sederhana di depan kelas, kami melakukannya. Kami duduk melingkar, menyanyi, membaca buku, berdiskusi, dan bercerita. Dari persahabatan ini lahirlah kepercayaan. Dan di atas kepercayaan itulah, saya bisa menanamkan nilai-nilai karakter. Saya secara konsisten mengajak mereka untuk hidup dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bukan dengan ceramah, tetapi dengan keteladanan dan diskusi dari hati ke hati. Saat kami duduk bersama di atas rumput itu, dan hasilnya mereka melakukannya secara rutin di rumah dan di sekolah. Saya tidak bisa mendominasi, maka saya harus memfasilitasi. Saya menggeser peran guru dari sumber utama pengetahuan menjadi arsitek pengalaman belajar. Saya yang merancang kerangkanya, tetapi murid yang membangun isinya. Saya menyadari transformasi sejati tidak boleh berhenti di depan pintu kelas saya. Di sekolah rintisan, kami adalah tim. Kekuatan kami terletak pada kebersamaan kami. Berangkat dari metode yang lahir dari tantangan pribadi saya memberanikan diri untuk berbagi melalui in-house training yang diselenggarakan oleh sekolah. Saya tidak bermaksud mengajari, saya ingin memfasilitasi dan memprovokasi. Saya membagikan praktik baik tentang bagaimana kita bisa merancang pembelajaran mendalam yang relevan dan menantang di dalam kelas. Sebagai ketua Kombel, saya juga membersamai guru untuk membuat portofolio digital yang dapat menata seluruh dokumentasi pembelajaran dan hasil pencapaian mereka. Sebagai pendidik di sekolah perintis, saya bersama kepala sekolah tidak hanya melihat kebutuhan siswa hari ini, tetapi juga tantangan yang akan mereka hadapi hari esok. Nilai akademis saja tidak cukup. Gagasan ini lahir dari refleksi kami bersama untuk mengatasi tantangan hidup saat dituntut untuk kreatif dan punya keterampilan praktis. Maka kami merintis sebuah program terobosan yang mana sekolah kami menjadi sekolah pertama di Kabupaten Sorong Selatan yang mengimplementasikan program double track. Program ini adalah jawaban kami untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga cakap secara keterampilan. Akhirnya, jika beberapa bulan lalu sekolah kami diibaratkan sebuah kanvas kosong yang sunyi, maka beragam praktik baik yang telah kami mulai telah menjadi goresan-goresan warna pertama. Sekolah yang dulu dimulai dalam keheningan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Sekolah yang tadinya ibarat mesin yang belum menyala, kini telah bertransformasi menjadi sebuah pusat kegiatan yang hidup, di mana setiap hari ada cerita baru tentang kemajuan siswa dan kolaborasi guru. Kedepannya, kami tidak hanya bercita-cita menjadi sebuah sekolah yang besar dalam jumlah, tetapi besar dalam dampaknya. Harapan kami adalah untuk membangun sekolah ini menjadi sebuah rumah baru, menjadi rumah kedua yang sesungguhnya untuk murid-murid yang kami kasihi. Salam hebat dari perancang, arsitek pembelajaran, dan pembuka jalan
Perintis Masa Depan, Nelly Pangaribuan. Salam guru hebat.